Waktu pertama-tama aku dihubungin Dimas, terus aku tanya, Dim, emang sudah ada skripnya? Nanti ada mas, ada yang bikin kata dia gitu. Enggak, terus terang, itu buat gue kan sangat dadakan. Iya, serah nih. Kayak lagi diomongin. Gue deg-degan soalnya, ini kapan Dim waktunya? Kita punya waktu cuma sebulan. Bikin film 30 menit itu bisa 30 bulan waktunya. Biasanya. Iya, dia waktu itu bilang begitu. Waktunya tuh lama. Kalau ternyata kawan-kawan Nicodemus itu luar biasa. Itu dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Iya, langsung jadi kepikiran gitu ya, ke flashback gitu ya. Begini. Yang aku perhatiin ini harus snipsosnya si Felix kan belum menggambarkan mimik, gestur secara detail. Maka kita mainkannya di begitu syuting aja di actingnya. Jadi karena kita terburu-buru, kalau Feli tak minta Fel gini, makanya storyboard pun kalau kita bikin kan lama. Betul. Memang sebenarnya kalau nggarap film itu sebelumnya kita bikin workshop dulu. Tapi nggak apa-apa, ini keren. Dan yang luar biasa itu kita bisa memposisikan masing-masing. Aku ngerasa sutradara cuma status. Teman-teman aku lihat itu semua menggarap dan luar biasa itu, mereka paham itu harus bagaimana. Tolong nanti dikasih amplop pulangnya nih. Emang enggak sebenarnya. Udah 2 hari bikin enggak gitu. Ini emang ingat gue sudah bilang ini project apa? Upahmu besar di surga ya. Halo sahabat Saniko, kalian menyaksikan Niko Siniar. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena Parokis atau Nicodemus untuk pertama kalinya mengikuti yang namanya Festival Film Ardas yang diadakan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Nah, saya Stefani dan bersama rekan saya Dimas Triwicaksono ini akan membahas setiap aspek ya kreatif bersama 2 narasumber kita yang sudah hadir di sini. Di sini sudah ada kakak, kita panggil kakak ya. Hai kakak. Kenapa ketawa sih? Kakak Feli, Jessica Sumaiku. Selamat siang, pagi, sore, malam. Dan Mas Bayu, sang sutradara handal. Selamat. Mau Natal ya, jadi selamat Natal. Yesus Tuhanku. Aduh, ini hancur banget. Ya udah. Banget sih. Iya, hancur banget kita. Langsung aja ya kita mulai obrolannya, kita bahas mengenai film atau proyek kita nih untuk pertama kalinya ya. Namanya Kasih Resep. Tapi sebelum masuk situ gue pengen tanya deh. Lu itu emang selalu pakai topi ya, Mas? Iya. Emang sutradara tuh harus begitu? Iya. Apa yang disembunyiin sih? Iya, kenapa mesti disembunyiin sih gitu loh. Gue nggak pede gitu kalau. Nggak pede? Kalau di kantor enggak lah. Oh, di kantor enggak. Tapi kan emang identik kalau sutradara sama pelukis pakai topi, enggak? Enggak juga. Nggak tahu juga. Gue nggak menganggap diri gue sutradara. Oh, tapi gitu. director. Oh, ya. Betul Mas. Oke. Nah. Nggak, kebetulan nih setiap event begitu. Oh, oke. Nah, ini langsung masuk ya. Boleh, Kan boleh. ngomongin udah mengangkut director nih Iya, ya. iya. C-nya mana nih, Charlie? Mas, nanya dong. Ini sebelum nanti aku ke Kak Feli, Kakak gitu. Feli. Ketika terima skrip nih dari Feli gitu. Udah kepikiran gak bakalan ini nanti mau gue bikin jadi A B C D E F G gitu. Waktu pertama-tama aku dihubungin Dimas, terus aku tanya, Dim, emang sudah ada skripnya? Nanti ada mas, ada yang bikin kata dia gitu. Enggak, terus terang, itu buat gue kan sangat dadakan. Iya, serah nih. Kayak lagi diomongin. Gue deg-degan soalnya, ini kapan Dim waktunya? Kita punya waktu cuma sebulan. Bikin film 30 menit itu bisa 30 bulan waktunya. Biasanya. Iya, dia waktu itu bilang begitu. Waktunya tuh lama. Kalau ternyata kawan-kawan Nicodemus itu luar biasa.
Wih, luar biasa ya, mantap ya. 15 menit 3 trap selesai. Jadi begitu aku terima pertemuan kita pertama, aku dapat sinopsisnya dari kakak Feli. Feli aja sih. Ikut-ikutin anakku. Anakku manggilnya kakak. Tak suruh panggil gue nak dong. Dia gue suruh manggil tante nggak mau. Jadi anaknya Pak Director namanya Sames. Terus. Jadi yang pasti waktu itu kan temanya kesejahteraan bersama. Jadi kesejahteraan bersama yang gue tangkap itu adalah tidak melulu soal sosial. Sosial itu kan konteksnya semua kaya atau semua tidak kaya. Jadi ternyata begitu gue pelajarin gue baca sinopsisnya Feli yang dibuat begitu singkat, makanya aku bilang Dim, ini harus jadi nih, ini keren banget nih, meskipun dengan pressure harus 2 hari jadi. Gerah lagi. Enggak, aku biasa bikin naskah juga tapi naskah teater. Ya. Nah ini itu pun sulit juga dalam waktu 2 hari. Cuman bos kita yang bisa membangun Nisa 3 hari. Feli 2 hari bikin. Apa jam 3 subuh lagi? Itu nanti kita akan tanya. Jadi yang pasti begitu gue baca ada hal-hal yang pertama gue pelajari, apa nih yang harus kita sampaikan ke pemirsa, ke penonton. Sinopsis ini apa yang akan di scene mana yang harus kita angkat supaya tersampaikan di awalnya, lalu ada konfliknya di tengah, lalu endingnya. Tapi gue suka dengan sinopsis Feli ini karena dia tidak finish selesai. Jadi sepertinya film ini nanti kita lobby dia ada bagian keduanya. Kalau rame lanjut part 2. Panjang nih kayaknya. Karena itu ada bisa panjang. Iya. Kehidupan setelahnya. Jadi Sequel ya. kesejahteraan bersama itu yang menurut sinopsis yang aku pelajari, menurut aku yang aku baca dan aku aku dalemin itu, kesejahteraan bersama itulah yang pertama bahagia. Kita harus menyampaikan kebahagiaan setiap orang, setiap individu, sehingga orang-orang sekitar kita menjadi hidup bahagia. Jadi nggak melulu memberikan uang, memberikan sembako kepada orang yang dianggapnya tidak mampu. Tapi ketika kita hanya memberikan sebungkus nasi, tapi dengan bahagia seperti yang dilakukan oleh Ibu Eli. Iya. Itu luar biasa itu. Nah, ini gue penasaran, lu bahagia kan diminta Dimas bikin skrip dalam 2 hari ya? Gue mau nanya tuh, Gue culik dia dulu. Lu bahagia kan? Saya lebih ke jungkir banget ya. Kayak tidak ada bahagianya, tapi pada akhirnya lebih ke pemaksaan ya. Enggak lah. Ketika udah jadi pun ya jadinya bahagia. Kalau ternyata dengan pressure kayak gini, kadang-kadang kan the power of kepepet. Betul. Ya. Orang the power of kepepet tuh bisa jadi kreatif, jadi ada dorongan untuk membuat sesuatu gitu kan ya. Nih ngomonginnya lu kepepet, tapi gue pengen tahu juga nih, sebenarnya emang ini asli kisah nyata atau kisah yang ada sebagian part-partnya sehingga biasanya kan bisa lebih cepat, ya kan, biasanya bisa lebih cepat ketika lu mengalami itu semua, dan lu membuat dalam waktu kayaknya nggak nyampe 2 hari deh Mas. 2 hari ya. Kurang lebih. Hari pertama brief, hari kedua jadi itu kan ya. 2 hari, soalnya gue timerin. Oke, jadi kalau yang gue tahu, jadi memang kalau untuk kayak film, gak tau nih, Cemiwiu, correct me if I'm wrong ya. Jadi ada yang tipenya tuh namanya slice of life. Oh ya. Kan? Ya. Nah, gue mengambil slice of my life. Oke. Gitu. Jadi kayak sebenarnya tersirat ya, bisa dibilang ya. Karakter Ibu Eli itu nama ibu saya ya. Berarti benar. FYI ya. Ada semuanya ya. Maksudnya jadi karena di waktu yang sesingkat-singkatnya berarti gue harus melihat apa yang ada di sekitar gue dulu aja gitu. Karena kalau gue mau terlalu berimajinasi untuk menuliskan naskah yang pertama kali seumur hidup gue bikin, Malah jadi novel ya. takutnya gitu ya. Berarti ini lu pertama kali bikin Pertama skrip. kali bikin skrip buat film pendek. Keren lu ya. Keren lu ya. Iya, benar.
power of kepepet. Betul, betul. Ya jadi Proses kayak kreatifnya langsung iya, jadi nah pertama tuh gue tuh mikirin soal ini dulu sih temanya, karena kan untuk festival film Ardas KAJ ini kita dikasih tema yang adalah kesejahteraan bersama. Nah gue tuh mencoba membuat cerita yang paling deket sama gue dulu deh. Betul, Gitu, betul. yang paling deket sama gue Jo. dulu. Iya, laki gue Iya. dong. Iya gitu. Nah gue tuh suka banget di kantor atau di mana sama teman-teman gue tuh suka banget ngajak makan bareng gitu, karena menurut gue makan kalau bareng-bareng tuh selalu lebih enak. Dan menurut gue ketika kita kenyang bersama-sama, lu merasa sejahtera bersama kan? Iya. As simple as that, Iya, sebenarnya iya. kayak gitu. Nah karena ini juga adalah bagian dari lomba, jadi gue kayak apa ya dramanya, apa ya konfliknya. Jadi kayak gue menaruh beberapa slice of life itu ya kayak misalnya simple, udahlah nama ibu gue aja lah, karakter emak-emak lah, kayaknya banyak yang bakalan relate gitu. Ini adalah kehidupan yang sehari-hari gitu. Biasanya ngapain ya ibu-ibu? Oke, dia bagi-bagiin makanan gitu, terus dia interaksi sama orang-orang di sekitar, karena di poin-poin dari temanya itu kan ada kesejahteraan bersama tuh individu, perorangan atau berkelompok yang mensejahterakan dari diri sendiri, keluarga, terus lingkungan. Kan ada poin itu kan. Jadi gue ngerasanya kayaknya kalau dia belanjanya tuh di lingkungan kompleknya, let's say, itu kan ada berbagai jenis orang gitu loh. Maksudnya kan itu juga jadi membangun kesejahteraan si kompleknya, bukan ya kan, sama orang lain gitu. Habis itu dia dengan dia belanja, habis itu dia bagiin lagi ke orang-orang. Nah, tapi itu kayaknya bisa tuh jadi kayak gue mengambil ini perumpamaan memberi makan 5.000 orang. Oke. Jadi gue mikirnya di situ tuh, memberi makan 5.000 orang tuh sisi kekatolikannya gitu kan. Abis itu ceritanya lagi apa nih? Gak mungkin cuma lempeng gitu aja. Gue butuh ada dramanya, konfliknya, plot twistnya, kayak apa. Nah itu tuh yang bikin gue sampai tengkurap telentang mikirnya gimana ya, dan nyambunginnya dari kesini Betul, ke situ. betul. Kayak dari karakter ini ceritanya apa, karakter itu ceritanya apa. Nah di situ tuh gue Dan lu ketemu Mas Bayu yang bisa menerjemahkan itu semua. Iya, akhirnya. Ya kan kalau kita lihat kan sebenarnya kan filmnya kan nggak serius terus. Nah, ya. Ada lucu-lucuannya, gitu kan ya. Lu berdua diskusinya gimana ya, ngobrolnya ya waktu itu ya? kayak waktu itu habis kita meeting bareng, kayaknya Mas Boy sempat ngomong, kayaknya kita perlu diskusi lebih lanjut ya, Vel. Iya. Maksud gua kalau lu tiba-tiba bisa langsung memplot, wah ini bagian ini yang seriusnya, nih bagian ini yang lucu-lucunya, kayak gitu. Itu gimana sih gitu? Kan gue udah bikin naskahnya yang udah jadi dulu, udah jadi. Abis itu kan sama Mas Bayu, Vel kayaknya ini kalau kita giniin boleh nih ya. Oke. Berarti itu semuanya dimasukin dalam satu skrip. Ada ini suasananya seperti ini dan segala macamnya gitu kali ya. Ada gitu. Ya Mas Bayu. Ya, jadi begitu terima skrip aku baca, memang ada beberapa yang film itu kan ada harus yang kita angkat di konfliknya supaya memancing itu kan yang aku perhatiin ini harus sinopsisnya si Felix kan belum menggambarkan mimik gestur secara detail, makanya kita mainkannya di begitu syuting aja di actingnya. Jadi karena kita terburu-buru, kalau Feli tak minta Fel gini, makanya storyboard pun kalau kita bikin kan lama. Betul. Memang sebenarnya kalau nggarap film itu sebelumnya kita bikin workshop dulu. Tapi nggak apa-apa, ini keren. Dan yang luar biasa itu kita bisa memposisikan masing-masing. Aku ngerasa sutradara cuma status. Teman-teman aku lihat itu semua menggarap. Dan luar biasa itu, mereka paham itu harus bagaimana. Tolong nanti dikasih amplop pulangnya nih. Emang enggak sebenarnya. Udah 2 hari bikin enggak gitu. Ini emang ingat gue sudah bilang ini project apa? Upahmu besar di surga ya. Enggak, jadi teman-teman tuh film ini jadi itu juga bisa memposisikan diri gitu. Jadi misalnya meskipun ditulis di situ Bayu sutradara, tapi aku juga harus memposisikan juga, melihat ini kan produk pertama kita, karya pertama kawan-kawan. Aku sama Tepani juga baru kenal. Kebanyakan udah satu tim bersama-sama lama. Jadi sehingga alur ceritanya dapat. Oh, kamu maunya gini, dapat gitu. Nah, ini kita baru dan luar biasanya itu, jadi kesadaran masing-masing kawan-kawan ini harus mengambil posisi ini. Jadi
Feli udah begitu, dia oke nulis sinopsis, begitu meskipun scene-nya dia cuma segini-segini, dia juga agak ini kemarin kan, apa karena udah buat sinopsis dia agak, gue gimana nih, Gitu. Jadi mereka bilang, nih aku begitu ku baca semuanya nih konfliknya, ini harus diangkat salah satunya itu pas dia melecehkan ibunya. Melecehkan. Oh, bukan tanda kutip. Kita bicara tentang film ya. Melukai hati. Karena ada yang termakan juga, teman-teman. Termasuk anaknya dari Ibu Eli yang kasus ya, Aurora Monofrin. Artinya kan itu berhasil gitu. Nah itu berhasil cuman scene itu aja, tapi itu dari situ mengangkat banget. Ya. Nah, lalu diisi teman-teman yang sudah Mbak Ita, Mas Yatno itu, iya itu mengisi. Jadi setelah alur ceritanya main soal yang tadi konflik, keluar itu ada ketemu di scene-nya Tepani sama Dimas kan itu penyegaran. Penyegaran, ya. Betul. Penyegaran. Terus juga di Ada tukang buah, ada tukang kue, Bang juga Roni, di Bang Roni, security, Pak Edi. di ojol itu Itu tuh. di ojol itu sangat dalam. Ya, Benar. Poin pentingnya di situ. Jadi Bu Eli benar memberikan makan, mereka akan mencari makan di jalanan. Itu Ya, itu dalam banget situ. Dan temanku juga begitu sebenarnya. Yang paling dalam itu sebenarnya yang di ojol-ojol itu. Gitu. Real life gitu nyata ya. Itu nyata banget. Dan mukanya juga kasihan kan. Memang pas banget ya pemilihannya. Dan pemulung ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomongin pemain ya, Tep ya. Ngomongin pemain. Lu gimana cara milih pemain dengan karakter yang pas gitu? Apalagi pemulung. Sampai Bu Eli bilang, ini pemulungnya Kasian. beneran ini. Padahal sebenarnya enggak. Ini casting directornya. Sama bapak ini juga gitu. Karena kayaknya kebetulan warga Nikodemus tuh kayak pemain watak semua. Jadi wajahnya dan gesturnya tuh jadi kayak emang udah bisa nih. Terus emang udah dipilih juga kan sebelumnya. Iya, iya. Kayaknya si ini dah sama Mbak Ani kan ada Betul. juga. Terus ditambah lagi Mas Bayu ngedirectnya ya pas gitu. Iya. Betul. Karena kan emang waktu di skrip emang nggak pernah di Detail banget. karakter Detail banget. ya Iya. gitu. Jadi emang pas kita bikin namanya apa reading atau casting itu ya disitulah kita nemuin Iya. dan Mas Davi juga Cuman Yatno aja yang nggak ada sebenarnya di sini tuh. Terus tambah-tambahin. Nah, Yatno berdasarkan survei. Nggak mungkin, dia pasti ada pembantunya bagian bawah. Iya, Dan dia yang meminta kita, kenapa kita tidak meminta dia? itu kan seperti itu. Itu hukum alam, Fel. Anda menuai apa yang Anda tabur. Dan kok ya masuk gitu. Pas. Iya. Pas gitu. Mukanya kan. Tapi beneran loh. Jadi dalam setiap pementasan sinema, teater atau yang bersifat bersama dalam sebuah pementasan, sekecil apapun peran itu di dalam panggung atau di dalam kamera itu berarti. Kalau kemarin si Dimas nggak banting besok, gini aja itu no good. Iya. Itu bagus. Secara itu bagus itu. Jadi cuma ada yang gini-gininya itu. Jadi ada satu scene yang sebenarnya out of script ya. Tapi masuk. Ini masuk ada es batu jatuh. Ayam. Kamu lagi dagang ikan. itu kalau tadi mau tak suruh ulang malah mau aku pakai itu tapi dia tak suruh latah itu tuh lebih bagus lagi, lebih guyu lagi. Cuman karena situasinya apa gitu, udahlah lanjut terus. Iya. Nah, bicara tentang karakter, ini kan pas banget ya. Kenapa lo milih nama Jessica? Pas kebetulan, gua nggak tahu nih. Pas kebetulan film Ice Cold itu kan keluar. Apakah lo memanfaatkan momen atau emang lu udah kepikiran aja gitu? Kalau tadi dibilang slice of life yang paling dekat adalah Joe, yang adalah suami gua. Gua nyari aja nama cewek yang depannya J. Oh, Yang namanya Kristen gitu. Jacqueline. Lalu ribet. Jessica. Oke. Sebenarnya lebih ke nyari cepet juga sih. Nyari cepet juga, oke. Nggak ada yang disangkut pautin, enggak. Cuman kalau kemarin jadi nyambung, lumayan. Pas
pas banget ya. Nah, gue tuh sebenarnya mau nanya mengenai proses settingan skrip dan kemudian jadi syutingnya. Kan biasanya kalau kita ada film Katolik atau enggak ngomongin yang religius kan pasti ada gerejanya gitu. Kita ngomong apalagi ini konteksnya emang Keuskupan Agung Jakarta ya, Festival Film Ardas gitu. Harus ada kayak doa-doanya, tapi kita tuh enggak gitu. Nah, mungkin dari Mas Bayu atau Feli, kenapa kita nggak masukin unsur itu gitu? Walaupun ada sih sedikit ya di Bu Elinya, cuman sama sekali nggak memperlihatkan masuk ke gereja atau apa ya istilahnya ya spiritualismenya atau religiusnya si bentuk dari Katolik itu sendiri. Ada dua itunya, spiritualnya. Begitu ayam berkokok itu orang masuk ke masjid, itu kan spiritual juga beribadah. Betul. Lalu Bu Eli berdoa. Dan ibadah yang paling dahsyat itu ketika Bu Eli membagikan ke ojol, ke security. Saya pikir itu sinopsis itu menyampaikan bahwa Tuhan ada di mana-mana dan menciptakan kesejahteraan bersama itu ya ibadahnya bukan selalu di, mohon maaf ya, di rumah ibadah gitu. Kan Tuhan hadir di mana saja. Bapak kan kuat lingkungan sama kayak saya. Jadi pas penulisan gue juga berpikirnya adalah memang ini adalah sebuah ajang di mana kita ikut dalam festival film Ardas KAJ gitu, lingkupnya untuk ke gereja gitu kan ya, Keuskupan Agung Jakarta. Tapi gue mencoba berpikir untuk se-universal mungkin. Gue berpikir untuk kayak siapapun yang nonton ini mereka related gitu. Kayak yang namanya orang kan tiap pagi ya pasti mereka akan ada ibadah dulu, selalu diawali dengan berdoa dulu biasanya kayak gitu. Dimas enggak, Dimas? Iya dia enggak, dia emang parah, dia jahat banget ya. Kayak gitu. Terus jadi sempat ada part di mana yang gua ada menuliskan tuh yang scene-nya Mas Roni. Betul. Yang ketika ada obrolan kan katanya carilah Jadi terus tapi kan di situ tadinya gue ada nulis kan di Alkitab ada. Nah waktu itu kan berdasarkan diskusi akhirnya kita kayaknya nggak usah terlalu diiniin gitu biar lebih universal dan gelontor aja gitu. Jadi emang lebih tersirat kayak nggak ada yang di gereja banget tapi di meja makan ada 5 roti dan 2 ikan. Buah yang dipilih adalah buah anggur. Jadi kayak gitu-gitu aja. Jadi semua orang juga bisa menikmati. Kira-kira ada yang paham nggak ada 5 roti dan 2 ikan? Kayaknya baru pada baru gitu. Jadi film ini kita bermain simbol terus jadi gini, ada iman tanpa perbuatan adalah mati. Gua suka Ketika ini. kita ada orang pagi dimulai dengan orang beribadah ke musola, ke masjid. Enggak, Bapak lari kemarin. Setelah orang ke musola udah boleh kita lari-lari. Lalu terus Ibu Eli pun pagi yang secara Katolik dia berdoa. Lalu ada simbol kesejahteraan bersama itu menyatakan imannya itu berbagi. Lalu ketika konteksnya KAJ itu dalam banget dan itu memang butuh orang-orang yang jeli aja melihat 2 ikan 5 roti, 1 ekornya jatuh ya. Loncat. Enggak, jadi itu aku pikir itu komplit. Jadi sinopsisnya Feli ini sederhana banget sebenarnya gitu. Mau kalau kita mau sungguh-sungguh kemarin. Iyalah 2 hari woi. Kalau kita bedah lagi, itu kita butuh waktu panjang. Cuman, nah itulah maksudnya aku juga memposisikan diri waktu mepet, aku nggak mau banyak berdebat juga, kan harusnya banyak ya Fel. Iya betul. Ya udah Fel, nih kita tambahin, kita kurangin yang ini aja. Nanti di lapangannya akan kita garap. Makanya ada beberapa scene yang ada tambahan untuk gestur aja kayak Romo. Romo ini kan itu sebenarnya awalnya nggak ada di skrip. Di skrip ditambahin aja. Yang gitu. Dialognya Bu Eli ngasih ke pengemis, ngasih ke satpam, sama ngasih ke ojol. Cuma nggak ada kan? Itu kan juga di skripnya nggak ada sebenarnya dialognya, tapi ditambahkan. Ini ada di skrip salah. Iklan 85.000, ikan 85.000, 58.000. Tapi aku setuju sama Feli. Pemeran yang main kemarin ini ya, semua tim pemeran ya, baik yang kita tidak ya secara film figuran atau apa, tapi semua yang berperan sekecil apapun peran yang dia mainkan di film itu semua berkarakter watak. Banget. Serius. Kayak believable gitu, kayak oh Yatma emang yang disuruh buat mobil ikan
Iya. Pemulungnya iya nih, Ibu Eli emang gini nih. Emang Saya paling the juga best. anak durhaka ya. Paling the best apa pemulung dari jam 9 sampai jam 4. Pemulung aja kan dia awal kan bilang, Mas, ini gue harus bagaimana muka gue, bro, muka lo datar aja. Dia kan, ya mungkin dia bagaimana, misalnya gue harus gimana, itu keren, Iya, gue iya, harus iya, keren gitu. Pokoknya gini aja bro, pokoknya kita kasih tahu lah, pokoknya kita direct, ternyata apa yang kita sampaikan pas. Iya. Jadi jangan dia itu kalau tidak berkarakter watak tuh bisa susah loh. Susah, pakai nggak ada dialog kan? Termasuk si Bang Roni itu. Iya. Itu ternyata badan segede itu suruh gitu juga dia pikiran, deg-degan juga ternyata. Oh gitu. Kelihatannya aja santai-santai. Tapi keren pokoknya gini bro. Kan makanya pokoknya buat aku tetap keren meskipun yang aku minta suara dia kurang lantang pas nyanyi kan. Iya. Nah, ya, ini sekali lagi, ini baru pertama, tapi baru pertama ini aja udah buat aku teman-teman tuh karakter watak keren itu. Iya. Makanya Keren lah. Udah pernah nonton belum? Nah. Udah pernah nonton belum? Nonton. Udah pernah nonton? Apa sih yang paling lu sehari-hari lu kena? Ayo. Ini pasti masalah itu ya, orang tuanya udah nyiapin makan pasti nggak dibawa Jadi ya. bawa, Iya. melengos. Tapi emang apa ya, beberapa orang-orang yang gua temuin gitu. Nah, ini nih. Tuh. Ini. Nggak, tapi emang semuanya kena banget sama ini. Karena pasti bukan ada relate ya, ada bukan yang ini. gitu deh. Ada yang satu lagi. Yang gue menderek dia juga pas di situasi itu. Begitu ngeliat di YouTube gedeg juga gitu. Ada, gue boleh berdiri ya, mengatakan ribet banget. Lagi bikin apa? itu Nyebelin banget ya. Enggaknya cuma dua buat itu sinopsis konfliknya itu kita bangun kan dua itu, tapi Iya. itu dapat gitu loh. Betul. Nah itu yang kalau yang ngambil itu kan lebih ke gestur ya, itu juga terlihat banget. Tapi yang dia udah menunjukkannya begitu yang ribet amat sih. Kan ada tuh sini. Ada, iya. Itu Iya. 2 kali tapi itu dalam. Jadi kalau kita bicara setelah ini nggak apa-apa ya, setelah cerita nobar, kemudian pas kita tayang nobar itu kita nonton bareng di rumah. Terus kan kita share ke sahabat. Beberapa teman yang memang di dunia film, teman-temanku yang di teater menyoroti konfliknya yang di itu tadi. Pas di meja makan Ya, tadi. Di sisir tadi. Dia Oh, di sisir ya, oke. Itu dapat. Bikin apaan sih? Makanya anak gue gede. Sudah biasa menjadi anak durhaka. Kok sama ibu begitu ya? tapi di YouTube itu komennya tuh luar biasa. Maksudnya kok sama orang tua gitu sih? Kayak gitu-gitu lu. Orang komennya pada nangis ya. Enggak, ada juga yang nangis, tapi ada juga lu sih mainnya begitu. Tapi sebenarnya Jadi- gue juga ngakuin sih, maksudnya itu pasti ada yang pernah melakukan itu ke Iya. kawannya gitu. Iya. Walaupun gue juga pernah sih. Mau aku tambahin, bukan ada yang pernah. Semua pasti pernah. Semua pasti pernah. Benar. Percaya deh, dengan nonton film FFA ini pasti crying. Serius nggak, karena apalagi misalnya aku ya nyokap udah nggak ada, bokap itu Iya. penulisnya lagu itu pun nggak tahu ini film ini kok momennya pas gitu, makanya pas lagi event Jessica naik, nggak itu Mencoba cocoklogi. cocokologi, tapi yang lebih cocokologi lagi bukan cocokologi nih, ini cocol. Cocok melon. Jadi kan aku punya yang menulis lagu kita itu kan bener aku minta dan duduk bareng si Om Enjoy itu. Kita cuma cerita, gini loh, kan aku waktu coba harusnya nonton film dulu ya, tapi akhirnya aku minta begini-begini ceritanya, duduk bareng kita tulis, coret, jadi kawan itu bikin lagu, terus kita garap. Dia teman kecil aku, jadi terus bikin lagu itu waktu mamanya meninggal di rumah sakit Pamulang itu kan. Pas nobar, dia lagi di situ nontonnya. Itu Salah banget. itu dia pendaki rocker, bro. Gue udah lihat kan itu. Ya. Apanya? Orangnya. Sudah bertahun-tahun dia nggak menangis. Oh iya. Ya. Yang menulis kan? Yang bikin lagu. Bikin lagu. Enjoy, itu dia Iya sih, Enjoy. menangis lah di situ. Jadi
nobar, terus di rumah sakit di mana mamanya meninggal, itu dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Iya, langsung jadi kepikiran Jadi gitu ya, ke dia japri flashback gua gitu ya. begini. Nggak begitu dia. Iya. Masalahnya gue nggak bisa nangis, gue jawabin komen. Nggak, tapi dia ya kata-kata itu maksudnya bukan marah kita cuman Iya. Ya tapi memang di komen-komen itu semuanya mengapresiasi apa namanya ini kehidupannya kena lo sama gue, terus banyak yang nangis, soundtracknya bagus, Editingnya mantap, terima kasih Mas Wandi. editingnya oke. Makasih Terus Mas Wandi. Mas Wandi, lo keren, sumpah. Dikejar-kejar deadline. kejar-kejar deadline gitu. Dikejar berapa orang? Segrup. Aku harus akui secara jujur semua tim ini oke banget, Iya. terutama di finishing. Iya. Tidak ada, makanya nih luar biasa film ini. Jadi pertama kita nggak pakai workshop, terus sistem review editannya nih segerombolan. Disaung pula. Gue rasa kalau bukan Mas Wandi itu udah kabur dia. Jadi preview selesai, dia harus pikirin kita kejar-kejar. Itu luar biasa, Mas Bro lo. Mas Bro, keren apresiasi. Keren. Jadi itulah. Terus juga dia manusia lagunya itu juga Iya, pas. pas. Nah, Jadi lu cerita dong apa liriknya? dia manusia itu kan karena aku pelajarin sinopsisnya Feli, terus juga aku diskusi sama Mas Enjoy ini, dia emang langsung namanya seniman ya, langsung set ya. Gini bro, ada cuman beberapa, dia bener-bener apa sesuai apa yang kita sampaikan skrip itu. Jadi memang mau menggambarkan bahwa dia itu kan universe saya, mau Yeah. bisa bilang Tuhan, bos kita itu manusia juga. Yang Bu Eli, Bu Eli. Ya. Bu Eli itu kan seorang ibu yang ditinggalkan suaminya, tinggal berdua oleh anaknya perempuan. Ini berdua sama-sama kehilangan, dua-dua sama-sama punya luka dan mencari untuk menghilangin lukanya gimana. Si Jessica dengan kesibukannya, Kesibukan, ya. dia lupa dia punya ibu. Si ibunya namanya seorang ibu yang bijak dan apapun hidupnya buat anaknya, dia mengalah, tapi dia juga manusia. Ya. Dia manusia. Di situ ada syair yang apa denting itu. Untuk denting itu kan kecil pelan tapi butuh tenaga mendentingkan suatu lonceng itu. Denting. Jadi artinya Bu Eli itu butuh membangkitkan semangat hidupnya dengan caranya dia itu berbagi. Nah, itu terus ada lagi syair yang dalam itu, yang terakhir itu apa ya? Itu refnya itu tuh dapat banget. Nah ini Pas adegan Pas ini. ya. Pas terakhir tuh closingan banget ya. Lu nangis beneran ini? Iyalah. Nangis beneran. Kan masa insto begitu. Karena Bu Martin juga nangis di belakang. Ini pemain yang lain juga ikutan nangis. gua aja lagi syuting itu kan ya maksud gua Ada. depan umumnya nggak. Iya. Ada lah geternya. Enggak, karena terus terang ini film ini mengingatkan dosa-dosa segunungnya kita sama ibu. Terutama gue ya bro. Maksudnya Desember puterin lagi kali ya hari ibu ya. Oh iya, bisa jadi, bisa. seneng banget bikin nangis orang lu. Apa kita bikin film lagi nih buat Desember? Aku sibuk. Oke, nah balik lagi nih, kan teman-teman banyak yang mengapresiasi paroki, semuanya lah, Romo, DPH, umat tuh mengapresiasi. Ada rencana bikin film lagi nggak? Kayaknya pertanyaannya kayaknya ke lu ya. Anda sebagai produser, ya. Kok lu ngeliat gua? Iya. Enggak, Boya mau bikin film lagi, ya dibikinin lah. Jangan dicontekan ini. Oh, jangan contekan. Bisa nggak H-2 nggak? Iya. Kebetulan bukan Ernest Prakasa. Iya. Ya tapi memang ada beberapa nggak ngeblom semuanya, tapi memang ada beberapa yang ayo bikin film lagi gitu kan ya. Yuk, kayaknya bagus nih. Terlepas nanti hasilnya seperti apa, tapi kan tetap umat di sini tuh kan mengapresiasi banget. Wah, hasilnya keren nih ternyata. Kita bisa bikin kayak gini dalam waktu yang singkat.
yang belum nonton tolong nonton lagi, kalau udah nonton tetap nonton lagi. Minimal komen sama di-share. Sekarang udah berapa? Sekarang udah hampir 4.000 ya? Iya. Udah hampir 4.000 views. Nontonnya dari login email yang berbeda ya. Betul. Jadi like-nya nambah. Ibu keluar ibu. Sekeluarga ada 5, dari 5 akun Ya. jadi nambah views-nya. Saya satu terah. Serius. Nah, aku mau nanya soal kesulitan. Tadi kan sebenarnya udah ada masuk apa ya? Tadi Mas Bayu juga, Feli juga udah cerita ada sedikit challenge yang harus diatasi gitu ya. Tapi yang paling sulit atau yang aduh gimana nih nggak ketemu nih gitu. Itu apa ya? Dan waktunya mepet dengan kira-kira waktu yang emang kan kita dikejar waktu juga sih gitu. Challenge-nya apa yang paling besar atau paling susah atau yang Ya, paling selalu dah susah? gitu. Selalu. Kalau gua waktu menentukan plot twist-nya mau apa, itu yang paling bikin jungkir balik gitu. Karena kayak ya tidak usah kita review di sini, Iya. tonton saja Aja. kalau mau tahu plot twist-nya. Itu yang paling menentukan kayak aduh gimana ya untuk bisa sampai ke situ, dia harus gimana yang ngomongnya di sebelah mana untuk ngasih unjuk kalau dia itu ini masuk nggak ya. Itu beberapa kali gue ganti-ganti itu sampai akhirnya ini aja gitu. Jadi menentukan itu sih untuk si plot twistnya apa, Scene plot twist itu ya. scene plot twistnya apa, sama untuk membridging dari cerita awal sampai ke plot twistnya tuh gimana gitu. Di situ yang gimana nih gitu. Kalau dari Mas Bayu? Kalau aku kan seperti tadi yang aku bilang, begitu baca sinopsisnya Feli kan dia 2 hari dibuat. Jadi pokoknya itu cerita sudah jadi. Tapi kan tidak bagaimana nih kan harus kita pikirin bareng-bareng gitu. Iya, Terus kita gimana untuk mengisi. Jadi seperti yang Feli bilang, dari ujung sampai akhir itu supaya nyampe deh, tersampaikan. Kalau di sini nih harus kita isi ini kan. Nah, itu kan soal kebetulan Bu Eli juga actingnya oke. Bu Eli. Bu Lucy. Yang jadi Bu Eli. Jadi Bu Eli. Iya. Kebetulan Bu Lucy kita diskusi, Bu kalau di sini seperti apa, begini mau nggak? Kemudian beliau luar biasa. Oke dan oke terus gitu kan. Dan langsung dimainin karena untuk menyambung misalnya kayak susah loh ketika dia baru keluar dari luar terus dia duduk. Jadi itu tidak mudah begitu duduk untuk actingnya. Terus membangun sebuah imajinasi dia dalam duduk. Dia bahagia tapi sebenarnya kebahagiaan dia tuh menutupi luka. Yang aku sampaikan ke Bulsing. Bahagia untuk menutupi luka itu intinya ibu senang melakukan ini tapi sebenarnya itu ibu menutupi luka ibu aja tuh hiburan sendiri. Mau ngobrol sama anak yang sibuk kerja udah nggak mungkin, ya kan? Itu susah. Nah itu ternyata dapat. Tapi kalau itu tidak dapat, itu nggak nyambung. Karena disitulah kita main itu kan. Iya. Oh, gue jadi ini mau nambahin karena gue memang untuk dalam menulis skripnya nggak kepengen banyak dialog. Jadi makanya butuh kayak gitu. butuh. Kenapa nggak pengen banyak dialog? Satu, kita kan dalam waktu Iya, sesingkat-singkatnya. Betul. Kedua, Betul. kita kan bukan Dian Sastro dan Nicholas. Betul. Sulit kan Baita menghafal. Jadi kayak kita bikin seminimal mungkin, tapi ternyata sebenarnya prakteknya lebih susah ya. Salah pemirsa. Lebih baik menghafal daripada harus ya tadi berekspresi itu tadi ya. Betul. Itu dia makanya begitu apa namanya kita nggak punya loh kelompok teater di sini. Tapi itu yang main itu seperti anak teater. Iya. Jangan salah kayak yang Dimas mainkan itu untuk mimik itu sulit loh, Mas. Termasuk Tepi yang Sulit mengingatkan dia mulu. gue sih sebenarnya kalau nyata males gue beli. Iya. Banyak malas jadi pendampingnya dia gitu. Ya kan? Artinya Kebanyakan dandan soalnya daripada Jualan pelantikannya. ikan pakai kipas. nggak, artinya apa namanya sinopsisnya nggak ada banyak dialog, itu yang dibutuhkan adalah karakter. Ya. Acting, gestur, mimik itu yang dibutuhin. Eko ya Pas gitu bisa ya. Yang direct mantel. dapet luar biasa tuh. Bisa Termasuk Pak siapa itu?
Pak Mardi. Pak Cinto. Ya. Matiin tuh motor. Pak Mardi, itulah ujian kesabaran saya. Terima kasih Pak Mardi dan Bu Mardi. Mantap Mardi. Belum kita cut udah. Itu lucu banget. Jadi ada cerita pas pas di dalam sama Bu Lucy, kan Bu Lucy datang itu maksudnya Pak Mardi jangan berhenti ngelap-ngelap sebelum dipanggil Bu Lucy. Bu Lucy. Oke, kamera rolling action acting. Dia berhenti malah dikit. Itu kan berkali-kali ya. Tapi akhirnya dapat terus ngalir sampai selesai gelondongan. Nah itu luar biasa itu Bapak sama Ibu Mardi. Terus juga dengan bahasa Bangka ya itu ya. Bangka. Jadi buat aku nih FFA ini banyak hal. Jadi dari budaya bahasa terus menyatakan iman itu tidak selalu harus berlutut dan menundukkan kepala atau tengadah. Terus juga karakter orang. kesejahteraan bersama itu bukan selalu melulu Ngasih materi. Dengan senyumnya Mbak Ita ke Bu Eli. Itu luar biasa. Makanya resepnya Bu Eli ke Jessica. Bukan resepnya bini gua. Iya. Yang jadi gue pikirin banget waktu Feli mau pindah tangan itu, sempat kita berdiskusi soal oh berarti kalau itu di depan dong Mas gitu kan, apa ya yang soal flashback gitu kan. Itu kan kita nyarinya di situ susah tuh. Supaya dapat bahwa penonton ngerti loh bahwa si Jessica ini Dia meneruskan atau sesuai resepnya. Terus Bastian juga cuman urusan 5 menit kita derek jadi kubaran. Jadi cepat dia. Suruh jadi bintang film aja nggak usah jadi coaster dia. Natural banget. Kayak pas mencari karakter, coba karakter-karakter yang bersahaja. Bahasanya katanya benar. Itu aja. Penjaga pantai harus yang bersahaja. Bastian. Tunggu bersahaja. Dia ternyata dia kan menjaga tabernakel ya. Itu bersahaja banget. Benar juga. Enggak, kita kan pakai kriteria ya. Mencari Mbak Ita orangnya gini, mencari Bang Roni seperti ini, terus mencari yang bla bla bla. Oh ya, yang keren itu ibu-ibu yang bantu kita. Yang dua ibu yang belanja. Cameo. Enggak, gue sih suka ketawa sendiri begitu si Ayah buat itunya apa? BTS ya, muter. Itu kita 4 kali loh ngasih tahu dia. Makasih Bu. Makasih ya Bu. Tapi keren Bu, warungnya Bu itu ya. Bu Wayan, Bu Mary. Bu Mary. Sama Romo juga. Ya Romo juga keren. Romo juga mau terlibat gitu kan ya. Mohon maaf kalau kita menyuruh Romo di dagang kue, tapi mantap Romo ya. Enggak, tapi dari teman saya yang ikut lomba FFA juga, dia salut kepada Romo kita. Romo Joy dan Romo Patrick, anak mantap. Mau tukeran, Wani Piro. Enggak, kok lu bisa bro suruh? Om Giri. Ini Nusantara, terima kasih Om Giri. Approach-nya keren. Kita punya calo penghubung. Om Giri. Orang dalam. Kita punya orang dalam bro. Selain mempersiapkan set, Giri lah yang ngelobi ya. Om boleh dong tolong Om. Romo jadi satpam, Om mau nggak ya? Syutingnya subuh. Enggak, karena terus ngajak Romo itu kan sulit soal waktu ya. Beliau kan sibuk banget. Soal waktu, terus juga meyakinkan dia. menderek dia kan sungkan. Betul. Tapi ternyata dia dengan suka hati. suka hati begini dan mau dikoreksi. Kalau gini bagaimana? Ini kan itu enak. Iya. Luar biasa. Yes, pokoknya semuanya sudah dibuatkan jalannya. Iya. Mantap ya. Pasti mau jadi prediakon besok ya. Oke, lanjut. Silakan. Ya udah sih. Oh, udah. Anda gimana? Oke. Ini terakhir nih, kita kan mau 25 November adalah Ini tayangin kapan ini? pengumuman ya. Ini tayang kapan? Ini tayang kapan ya? Ya,
Ya Desember lah ya. Berarti udah ketahuan dong hasilnya. Kita masih belum tahu sekarang hasilnya gimana. Kita syuting tanggal tanggal berapa sekarang? 19 November. Oke. Ya Rabu lah, Kamis lah. Pengumumannya 25 November. Berarti sebelum itu apa pengumuman tanggal 25? 25 gitu. Ya, apapun itu yang terjadi, Ya, yang penting kita sudah memberikan yang terbaik. Ya, amin. Pecah telur untuk pertama kalinya. Pertama kali. Paroki Ciputat ikutan FFA Festival Film Ardas 2020. Betul. Tapi aku ngelihat teman-teman semua dari yang kru, dari kita yang pemain tidak mikirin itu menang atau kalah kok. Iya. Iya, kita Kayak udah hebat muat aja. dirinya. Udah nggak peduli. Bisa begini aja menang sudah atau- senang. Iya, benar-benar. Artinya seperti tadi aku bilang, aku baru bekerja sama dalam sebuah produksi sama Tepani baru, sama Feli baru, sama Dimas cuman karena ketua lingkungan aja, komunikasi kita bagus, menang di situ aja, komunikasinya bagus. Terus dengan teman-teman lain kan Iya. nggak pernah sama sekali, itu luar biasa. Mungkin Feli yang lebih banyak bermain di entertain, untuk membangun yang kayak gitu yang baru itu butuh lama. Ini dalam waktu seperti membangun Sesingkat-singkatnya. misah 3 hari, jadi tuh barang. Akhirnya ya. Akhirnya luar biasa. Aku terima kasih ya sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mas Bayu sama Kakak Feli Jessica Sumaiku atas waktunya, atas Terima ngobrol-ngobrolnya. kasih. Mbak Ita mau ditutup, silakan. Ya, lu aja deh yang nutupin. Tadi Aduh, gua Mbak Ita. Aduh, kalau ada pisau. Dan kali Mbak Ita kalau dagang pegang kalkulator ya. Baiknya timbangan. tapi itu bener loh. Kan kita ngomongin Ditanya sekilo bukan seekor. Sekilo berapa? Sekilo 58. Dua berapa? Makanya. 120. 2 ekor tuh pasti bisa lebih dari 2 kilo. Oh, iya. baik Iya, dong. iya. Juga ya. Kan Yatno kan cuma motong-motong doang. Oke, sahabat Satiko, thank you atas kehadiran ya. Sudah menyaksikan Niko Siniar. Sampai bertemu lagi di episode Tar dulu, berikutnya. promoin dulu dong. Promoin lagi dong. Promoin lagi. Oh iya, jangan lupa nonton lagi di kanal YouTube Paroki Ciputat di santo.nicodemus Ciputat. Iya, search aja kasih Search resep. aja, kasih resep. Di situ ada behind the scene-nya, ada trailernya, ada film Filmnya. pendeknya. Mm. Sampai jumpa. Nah. Bye bye.